Bayangin ada sebuah akademi khusus perempuan di mana isinya itu anak-anak bangsawan yang dididik supaya jadi perempuan Jepang yang ideal, anggun, dan elegan. Tapi gimana kalau di antara cewek-cewek anak bangsawan itu malah bikin band rock? Itulah yang terjadi di anime Rokwa Lady no Tashinami Deste. Anime ini bercerita tentang Suzunomiya Lilisa, seseorang yang berasal dari keluarga rakyat biasa yang dari kecil dia suka banget sama musik rock dan dia belajar main gitar dari kecil diajarin sama bapaknya. Tapi ibunya Lilisa nikah lagi sama raja real estate yang kaya banget dan berpengaruh. Entah tuh bapak kandungnya Lilisa kemana nggak dijelasin sampai akhir animenya. Karena pengen ngebuat ibunya bisa diterima di keluarga barunya, Lilisa ngebuang rock dan gitar yang dia cintai. Dia bertekad untuk belajar dengan giat supaya bisa jadi Noble Maiden, gelar paling bergengsi untuk siswi Akademi Oshin. Dan jalannya mulus sebenarnya. Lilisa populer di kalangan siswi lain karena kepintaran dan keanggunannya. Tapi di suatu hari Lilisa bersenggolan dengan anak dari seorang politikus terkenal. Dan Lilisa terpesona sama kecantikannya. Ojo sama banget sih emang. Namanya itu Kurogane Otoha. Tanpa sadar Otoha ngejatuhin pick gitarnya. Dipungutlah pick gitar itu sama Lilisa. Terus di keesokan harinya, Lilisa membuntuti Otoha yang diam-diam pergi ke gedung sekolah yang udah nggak dipakai. Dan pas Lilisa masuk, ternyata Otoha lagi main drum. Kagetlah dia, ternyata ada siswi di akademi ini yang suka rock dan main drum. Terus Lilisa ngebalikin pick gitar yang dia pungut ke Otoha. Tapi di saat Lilisa mau pergi, Otoha bilang, Lilisa kaget, kok nih anak bisa tahu gua main gitar? Lilisa terus ngebohong kalau dia nggak bisa main gitar. Tapi Otoha tahu Lilisa bisa main gitar soalnya ada kapalan di jari Lilisa. Terus Otoha ngajakin Lilisa buat main bareng. Tapi Lilisa tetap gak mau karena dia udah ngebuang rock dan gitar. Tapi Otoha malah bilang gini, ngamuk lah tuh si Lilisa, egonya kena. Ya gue juga kalau jadi Lilisa sih bakalan ngamuk juga. Langsung dia ambil tuh gitarnya, terus langsung main lah tuh mereka berdua. Permainan mereka berdua itu intens banget sampai mandi keringet mereka berdua. Jangan mikir kemana-mana ya. Tapi pas selesai, Otoha malah menghina-hina permainan gitar Lilisa. Dan Lilisa cuma bisa diem aja, nggak bisa ngebales hinaan Otoha. Karena kaget ada anak bangsawan tapi mulutnya kasar. Tapi nanti sepanjang episode, adegan saling menghina itu selalu ada setiap mereka selesai main. Udah kayak ritual mereka aja itu, udah kayak tradisi. Singkat cerita, Lilisa sama Otoha sepakat buat ngebentuk band instrumental tanpa vokal. Band ini bakalan bertambah 2 anggota yaitu Isemi Tina sebagai keyboardist dan Shiraya Tamaki sebagai pemain bass. Isemi Tina adalah cewek yang populer juga di Akademi Oshin. Siswi lain menyebutnya Pangeran Oshin karena dia emang keren dan kayak pangeran gitulah tampilannya. Tapi sebenarnya dia punya honkers badongkers yang gede. Kalau gini ceritanya, gue mau dah jadi putrinya, dia yang jadi pangerannya, nggak apa-apa dah. Mau banget malahan gue. Kalau si Raya Tamaki, dia itu anak bangsawan, tapi beda sekolah. Dia jago banget main bass, dan dia jago juga main gitar, jadi double nih jagonya. Saking jagonya aja sampai ngebuat si Lilisa iri. Tamaki adalah cewek yang tegas dan menurut gue dia yang paling keren di band ini. Kalau ada satu hal yang paling gue suka dari anime ini, itu adalah emosinya. Emosinya tuh dapet banget sih, rocknya dapet banget. Karakter-karakternya juga gampang disukai. Ada satu adegan yang menurut gue cukup keren, yaitu adegan di mana Lilisa yang lagi jalan di koridor bangunan sekolah yang udah nggak kepake itu, terus diselipin adegan burung yang lepas dari sangkarnya. Itu ngasih
penggambaran bahwa setelah Lisa ngebuka pintu itu dan ngeliat Otoha yang lagi main drum, dia bakalan bebas lagi dari kekangan anak bangsawan dan bisa ngelakuin hal yang dia cintai dari kecil, yaitu rock dan gitar. Kalau urusan musiknya sih, meskipun musik instrumental tanpa vokal, tapi kalau gue pribadi sih lumayan suka sama musiknya. Tapi ya nggak semua orang suka sama musik instrumental. Kalau lagi main musik, anime ini bakalan berubah dari 2D ke 3D. Tapi tenang, 3D-nya bagus dan nggak ngebuat sakit mata. Gue suka pergerakan kameranya yang aktif banget kalau karakternya lagi pada main musik. Ini ngebuat adegannya jadi lebih keren dan nggak monoton. Dramanya juga cukup seru, kayak misalnya konser battle bandnya Lisa ngelawan band yang isinya laki-laki so ganteng semua. Abis lah tuh band musuhnya dihina abis-abisan sama semua anggota band Lisa. Puas banget gua ngeliatnya. Ada juga drama di mana si Tamaki nggak setuju kalau si Semitina itu jadi anggota band. Soalnya si Tina ini dia baru belajar main keyboard dan dia payah banget. Ngomongin soal Semitina, ada satu hal kocak soal dia. Jadi dia kan pas di sekolah selalu pakai daleman yang menekan honkers badongkersnya. Termasuk kalau dia lagi latihan keyboard juga. Tapi pas band mereka konser, si Tina disuruh Lisa pakai baju yang lumayan ketat, tapi menonjolkan honkers badongkersnya, supaya nggak ketahuan sama pihak sekolah ataupun orang tua mereka. Tapi pas dia mau mulai main keyboard, dia malah nggak bisa ngelihat not keyboardnya, gara-gara kehalang honkers badongkersnya yang gede. Itu kocak sih. Akhirnya konser mereka kacau ya, walaupun di pertengahan akhirnya Tina bisa masuk ke timingnya lagi. Gue suka betapa ekspresifnya karakter-karakter di anime ini. Terutama Lisa sama Otoha yang ekspresi mukanya gila banget. Mereka berdua emang maniak rock banget sih. Pokoknya mereka berdua itu pengen klimaks saat main musik rock, pengen kimochi lah pokoknya. Rock itu hidup mereka. Tanpa rock kayaknya hidup mereka bakalan hambar. Setiap konser mereka itu keren banget dan kerasa esensi rocknya. Semangat kebebasan dan ekspresi diri yang kuat. Itu kerasa banget di anime ini. Makanya kalau gue disuruh ngejelasin anime ini dalam 2 kata, gue bakalan jawab rock abis. Semoga bakalan ada season 2-nya karena gue penasaran dengan perjalanan band mereka. Dan buat lo yang udah nonton anime ini, gimana nih menurut lo soal anime ini? Tulis di kolom komentar.